hatred. We're in the Great War now. Banyak orang mengenal Kristen Ortodoks sebagai gereja tertua di dunia. Mereka menyebut diri sebagai gereja para rasul, pewaris ajaran asli sejak abad pertama. Tapi, benarkah seperti itu? Atau ada sejarah panjang yang jarang dibicarakan publik? Inilah pertanyaannya. Jika Ortodoks benar-benar paling dekat dengan ajaran para rasul, mengapa ajaran mereka berbeda dengan Kristen awal yang tercatat dalam sejarah Yahudi? Mengapa ritual, ikon, liturgi, dan struktur gereja mereka jauh lebih kompleks dibandingkan komunitas pengikut Yesus generasi pertama? Pertanyaan lainnya, apakah ajaran para rasul dulu memang berbentuk seperti teologi ortodoks sekarang? Ataukah ajaran itu berubah sedikit demi sedikit melalui konsili, konflik kekuasaan, dan pengaruh budaya Romawi Bizantium? Pertanyaan ini penting untuk dibahas, karena sejarah kekristenan awal bukan kisah yang lurus dan sederhana. Sejak abad pertama, berbagai kelompok yang mengaku sebagai pengikut Yesus memiliki keyakinan teologi yang berbeda. Ada kelompok Yahudi Nasrani, kelompok Paulus, kelompok Gnostik, kelompok Ebionit, dan komunitas-komunitas lain yang memegang tafsir berbeda tentang siapa Yesus sebenarnya. Kristen Ortodoks muncul dari salah satu jalur sejarah itu, bukan dari semuanya. Dan jalur ini terbentuk bukan hanya oleh para rasul, tetapi oleh perkembangan besar di Kekaisaran Romawi Timur. Pengaruh budaya Yunani, filsafat Plato, politik Kaisar Konstantin, hingga keputusan konsili Nisea dan konsili-konsili berikutnya membentuk struktur teologi ortodoks yang kita lihat hari ini. Karena itu, muncul pertanyaan penting. Apakah Kristen Ortodoks menjaga ajaran asli? Atau mereka menjaga hasil final dari proses panjang yang dipengaruhi politik, kekaisaran, dan budaya Yunani Romawi? Ortodoks menekankan kesinambungan suksesi apostolik, yaitu garis uskup yang diklaim tidak terputus ke para rasul. Namun sejarah mencatat bahwa pada abad-abad awal, banyak uskup yang terlibat dalam konflik teologis, perebutan kekuasaan gereja, dan pertentangan politik yang sengit. Beberapa ajaran ditetapkan sebagai ortodoks, sementara yang lain diberi label sesat, lalu dilarang atau dihilangkan. Di sisi lain, kelompok Yahudi Nasrani yang lebih dekat secara budaya dan bahasa dengan Yesus justru tidak berkembang menjadi gereja besar. Ajaran mereka banyak yang berlawanan dengan doktrin Trinitas, keilahian Yesus, dan struktur hierarki gereja. Ini menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa kelompok yang paling dekat dengan akar sejarah justru dikesampingkan oleh gereja besar yang dibentuk kekaisaran? Sepanjang abad keempat hingga ketujuh, gereja Ortodoks terus berkembang di bawah kekaisaran Bizantium. Liturginya dibentuk, ikon-ikonnya distandardisasi, dogmanya dibakukan, dan struktur gerejanya mengikuti model birokrasi kekaisaran. Banyak keputusan penting tidak muncul dari ajaran Yesus secara langsung, tetapi dari konsili politik religius yang melibatkan ratusan uskup dan campur tangan kaisar. Jadi, ketika kita bertanya, apakah Kristen Ortodoks masih asli dari para rasul? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Ada yang asli, ada yang diwarisi, ada yang berubah, dan ada yang ditambahkan. Sejarahnya penuh lapisan-lapisan pengaruh yang saling bertumpuk. Inilah yang membuat topik ini menarik untuk diperbincangkan. Banyak orang tidak sadar bahwa ajaran dan struktur Kristen Ortodoks saat ini adalah hasil perjalanan panjang yang sangat kompleks. Pertanyaannya kembali ke Anda sebagai penonton. Menurut Anda, apakah Kristen Ortodoks benar-benar pewaris ajaran para rasul? Atau hanya salah satu cabang yang berhasil bertahan karena dukungan kekaisaran? Tulis pendapat Anda di komentar. Kita bahas bersama. Tetapi, apakah benar ajarannya tetap murni selama 2000 tahun?
Atau justru mengalami banyak penyesuaian akibat perang politik, konsili, dan perebutan kekuasaan di dalam Kekaisaran Romawi dan Bizantium? Pertanyaan ini selalu muncul ketika kita menelusuri sejarah panjang gereja. Sebab, perjalanan agama ini tidak pernah berdiri dalam ruang kosong. Ia berada di tengah kekuasaan kaisar, konflik antar uskup, dan situasi geopolitik yang terus berubah. Sepanjang abad-abad awal, ajaran-ajaran Kristen ditantang oleh banyak kelompok. Ada perdebatan panjang tentang siapa Yesus sebenarnya, bagaimana sifat Tuhan dipahami, bagaimana hubungan antara manusia dan wahyu, dan apa yang dianggap sebagai ajaran yang benar. Karena itu, gereja mengadakan berbagai konsili untuk menetapkan keputusan resmi. Namun keputusan-keputusan itu seringkali tidak hanya didasarkan pada kajian teologis, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan stabilitas kekaisaran. Banyak catatan sejarah menunjukkan bahwa kaisar ikut campur dalam menentukan ajaran mana yang dianggap ortodoks. Konsili Nisea, Konstantinopel, Efesus, dan Kalsedon adalah contoh konsili besar yang menentukan arah teologi Kristen hingga sekarang. Dan setiap konsili diwarnai konflik, perdebatan, bahkan penyingkiran tokoh-tokoh yang dianggap berbeda pandangan. Selain itu, pergantian kaisar juga mempengaruhi doktrin yang dianut. Ketika kaisar mendukung satu aliran teologi, ajaran itu menjadi dominan. Tetapi jika kaisar berikutnya mendukung aliran lain, posisi teologi pun bisa berubah. Hal ini terjadi berulang kali, terutama pada abad keempat dan kelima, ketika perdebatan antara kelompok Arius, Athanasius, Nestorian, dan Monofisit sangat kuat. Konflik internal gereja juga berperan besar. Uskup-uskup saling bersaing mendapatkan pengaruh. Kota-kota besar seperti Alexandria, Antioquia, Roma, dan Konstantinopel saling berebut posisi teologis dan politik. Banyak keputusan gereja justru lahir dari hasil tarik ulur kekuasaan antar pusat otoritas ini. Akibatnya, ajaran Kristen tidak berkembang sebagai satu garis lurus sejak para rasul. Ia berkembang melalui proses panjang, penuh dinamika, perdebatan, dan penyesuaian. Ada ajaran yang dipertahankan, tetapi banyak juga yang berubah atau ditambahkan. Dari situ kita bisa melihat bahwa perjalanan 2000 tahun tidak mungkin tanpa pengaruh dari situasi zaman, kekuasaan politik, serta perubahan struktur sosial. Pertanyaan kembali untuk penonton. Apakah tradisi yang bertahan hingga sekarang benar-benar ajaran paling asli? Atau ajaran yang dianggap ortodoks adalah hasil keputusan politik dan konsili yang menghapus alternatif lainnya? Pada abad pertama, tidak ada satu gereja tunggal yang terorganisir seperti hari ini. Komunitas-komunitas pengikut Yesus tersebar di berbagai wilayah dan berjalan secara independen. Setiap kelompok memiliki pemimpin, tradisi, dan penafsiran yang berbeda-beda tentang ajaran Yesus dan para rasul. Di Yerusalem, komunitas yang dipimpin Yakobus berpegang pada hukum Yahudi dan tetap mempertahankan identitas sebagai bagian dari Bani Israel. Sementara itu, komunitas-komunitas lain di Antioquia, Efesus, Korintus, dan Roma berkembang dengan gaya yang sangat berbeda dan dipengaruhi budaya setempat. Perbedaan-perbedaan itu tidak kecil. Ada komunitas yang menekankan Yesus sebagai nabi dan utusan. Ada yang menekankan perannya sebagai Mesias, dan ada pula yang memaknainya dengan cara yang lebih filosofis, terutama di wilayah yang terpengaruh budaya Yunani. Karena itu, ajaran Kristen pada masa awal bersifat beragam dan tidak terpusat. Tidak ada satu otoritas tunggal yang menentukan mana ajaran yang benar atau salah. Situasi ini membuat perkembangan doktrin sangat dinamis. Surat-surat Paulus, misalnya, menunjukkan bahwa perbedaan pandangan sering memicu konflik tajam antar komunitas. Ada kelompok yang menolak ajaran Paulus, ada yang mendukungnya, dan ada pula yang memadukan unsur Yahudi dan non-Yahudi. Semua ini menggambarkan bahwa masa awal kekristenan adalah masa pluralitas. Jauh sebelum munculnya struktur gereja besar seperti Ortodoks, Katolik, atau Protestan. Karena itu, ketika modern ini muncul klaim bahwa satu gereja paling asli atau paling murni sejak para rasul, kenyataannya lebih rumit. Pada abad pertama, tidak ada satu sistem tunggal, tidak ada satu doktrin terpadu, dan tidak ada pusat kekuasaan agama.
Yang ada adalah jaringan komunitas kecil dengan keyakinan yang berkembang sesuai budaya dan wilayah masing-masing. Ada banyak kelompok yang mengaku mengikuti ajaran Yesus. Beberapa tetap dekat dengan tradisi Yahudi, menjalankan sunat, mengikuti hukum makanan, dan beribadah di sinagoga. Kelompok lain lebih terbuka terhadap non-Yahudi dan mulai mengembangkan teologi yang menekankan iman dan kasih karunia daripada ketaatan hukum secara ketat. Ada pula komunitas gnostik yang menekankan pengetahuan rahasia dan spiritualitas batin, berbeda jauh dengan kelompok Yahudi Nasrani. Setiap komunitas memiliki pemimpin sendiri, kitab suci atau tulisan yang dianggap penting, serta praktik ibadah yang unik. Di Yerusalem, pengikut Yakobus menekankan ketaatan pada Taurat dan tradisi leluhur. Di Antioquia, Paulus menyebarkan ajaran yang lebih universal, menekankan iman sebagai jalan keselamatan. Di Mesir dan Yunani, kelompok-kelompok lain mulai menggabungkan filosofi Yunani dengan ajaran Yesus, menciptakan percampuran yang disebut sinkretisme. Perbedaan-perbedaan ini membuat kekristenan awal bukan satu kesatuan. Tidak ada satu gereja resmi yang mengatur semuanya. Setiap komunitas berkembang sesuai konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing. Beberapa kelompok berkembang pesat, sementara yang lain perlahan hilang atau dianggap sesat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika Kristen Ortodoks sekarang mengklaim sebagai pewaris ajaran asli para rasul, kelompok mana yang mereka maksud? Apakah ajaran yang dipertahankan benar-benar mewakili Yesus dan murid-muridnya, ataukah ia hasil dari penyatuan sebagian tradisi yang bertahan karena faktor politik dan sejarah? Ebionit adalah salah satu kelompok Kristen awal yang menekankan Yesus sebagai nabi dan utusan Allah, bukan sebagai Tuhan atau bagian dari Trinitas. Mereka tetap menjalankan hukum Taurat, termasuk sunat, peraturan makanan, dan ibadah di sinagoga. Bagi Ebionit, ketaatan kepada hukum Allah adalah inti iman, dan Yesus hanyalah contoh sempurna dari ketaatan itu. Kelompok ini menolak doktrin yang berkembang kemudian, seperti penebusan dosa melalui kematian Yesus, atau konsep keselamatan yang bergantung pada iman saja. Mereka tetap memandang bahwa keselamatan datang melalui perbuatan baik, ketaatan pada hukum, dan hidup sesuai kehendak Allah. Ebionit menjadi contoh nyata bahwa pada masa awal, ajaran Yesus tidak pernah otomatis berarti Trinitas atau penghapusan syariat. Bahkan, beberapa komunitas awal mempertahankan akar Yahudi mereka dengan ketat. Namun, seiring berjalannya waktu dan pengaruh Paulus, kelompok seperti Ebionit semakin tersingkir. Ajaran mereka dianggap menyimpang oleh konsili-konsili yang mulai memformalkan doktrin ortodoks. Pertanyaannya, apakah ajaran ortodoks yang bertahan hingga sekarang benar-benar mencerminkan apa yang dipegang oleh Yesus dan murid-muridnya? Ataukah ia hasil seleksi sejarah dan politik yang menyingkirkan kelompok seperti Ebionit? Nasrani adalah salah satu komunitas Kristen awal yang menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias dari Bani Israel, tetapi bukan makhluk ilahi. Mereka tetap menjalankan hukum Taurat, berdoa di sinagoga, dan menekankan ketaatan kepada Allah yang Esa. Bagi mereka, Yesus adalah nabi dan pemimpin rohani, sosok yang mengajarkan ketaatan, amal, dan kepatuhan pada hukum Tuhan, bukan sosok yang harus disembah. Kelompok ini menolak gagasan bahwa iman saja cukup untuk keselamatan tanpa perbuatan. Mereka tetap meyakini bahwa ketaatan pada hukum Allah adalah fondasi utama kehidupan spiritual, dan segala pengajaran Yesus harus selaras dengan Taurat. Perjamuan suci, doa, dan pengajaran para rasul menjadi pusat praktik ibadah mereka, menunjukkan bahwa kehidupan religius lebih dari sekadar kepercayaan internal, tapi juga tindakan nyata dalam ketaatan. Seiring waktu, pengaruh Nasrani mulai terpinggirkan oleh kelompok lain yang menerima ajaran Paulus dan ide-ide Helenistik. Doktrin yang menekankan iman tanpa amal mulai menyebar, menggeser praktik ketaatan dan hukum yang dulu menjadi inti ajaran Yesus. Namun, Nasrani tetap menjadi bukti nyata bahwa banyak komunitas Kristen awal berpegang teguh pada akar Yahudi mereka dan menekankan tauhid murni. Pertanyaannya menjadi menggugah. Jika Yesus dan para muridnya mengajarkan ketaatan, hukum, dan pengabdian kepada Allah yang Esa,
Mengapa ajaran yang bertahan dan menjadi dominan saat ini menekankan Trinitas dan keselamatan hanya melalui iman? Apakah ini perubahan alami dari perjalanan sejarah? Ataukah pengaruh politik, budaya, dan konsili gereja yang memilih satu arah doktrin tertentu? Kisah Nasrani mengingatkan kita bahwa sejarah agama seringkali jauh lebih kompleks daripada narasi tunggal yang kita dengar. Membaca akar dan perbedaan komunitas awal bukan hanya soal sejarah, tapi juga memberi pelajaran penting tentang bagaimana keyakinan dapat berubah, berkembang, atau bahkan digeser oleh kepentingan duniawi. Gnostik adalah salah satu kelompok Kristen awal yang memiliki pandangan berbeda dari Ebionit atau Nasrani. Bagi mereka, Yesus bukan hanya nabi atau Mesias, tetapi pembawa pengetahuan rahasia atau pengetahuan spiritual yang membimbing manusia memahami alam batin dan rahasia ilahi. Ajaran Gnostik menekankan dunia materi sebagai tempat yang penuh kesalahan dan keterbatasan, sementara keselamatan sejati datang melalui pemahaman dan pencerahan spiritual. Mereka percaya bahwa manusia memiliki unsur ilahi yang terperangkap dalam tubuh, dan Yesus hadir untuk membebaskan jiwa melalui pengetahuan kelompok ini, sering menginterpretasikan kisah-kisah Injil secara alegoris, berbeda dari pemahaman literal komunitas lain. Ritual, meditasi, dan praktik batin menjadi pusat kehidupan spiritual mereka, bukan sekadar kepatuhan hukum atau ritual fisik. Gnostik menolak doktrin yang mulai berkembang di gereja mayoritas, seperti Trinitas atau penekanan pada iman tanpa amal. Mereka melihat ajaran-ajaran itu sebagai distorsi dari pesan asli Yesus yang lebih menekankan pengalaman batin dan pemahaman rohani. Meski pengaruh mereka besar di beberapa wilayah pada abad pertama hingga ketiga, Gnostik perlahan disingkirkan oleh konsili yang membentuk doktrin resmi. Banyak tulisan dan kitab Gnostik dianggap sesat, dibakar, atau disembunyikan, sehingga suara mereka hampir hilang dari sejarah mainstream Kristen. Kisah Gnostik menunjukkan kompleksitas dunia Kristen awal. Ia bukan hanya soal iman sederhana, tapi pertarungan ide, interpretasi, dan cara manusia memahami hakikat Yesus dan hubungan dengan Tuhan. Memahami Gnostik membantu melihat bahwa perjalanan iman awal sangat beragam, jauh dari narasi tunggal yang sering terdengar. Proto-Ortodoks adalah kelompok Kristen awal yang kemudian menjadi cikal bakal Kristen Ortodoks. Mereka muncul di tengah keragaman ajaran pada abad pertama dan kedua, ketika berbagai komunitas Kristen masih memiliki pandangan yang berbeda tentang siapa Yesus sebenarnya dan bagaimana seharusnya ajarannya dijalankan. Kelompok ini menekankan Yesus sebagai Mesias sekaligus anak Allah, menggabungkan keyakinan pada nubuat Yahudi dengan interpretasi yang mulai diterima oleh dunia Romawi. Mereka ingin menciptakan identitas yang jelas dan menyatukan umat yang tersebar agar tidak terpecah oleh perbedaan pandangan yang bisa melemahkan iman Kristen. Proto-Ortodoks juga membangun struktur gereja yang lebih formal, menghadirkan uskup, diakon, dan pemimpin komunitas yang bertugas menjaga doktrin agar tetap konsisten dan tidak menyimpang. Mereka mulai menyeleksi kitab-kitab yang sahih dan membuang tulisan yang dianggap menyimpang atau berbahaya bagi persatuan iman. Tulisan-tulisan Gnostik, Nasrani, dan Ebionit yang berbeda pandangan secara perlahan disingkirkan, dibakar, atau disembunyikan. Kelompok ini menjadi motor lahirnya konsili-konsili gereja yang menentukan doktrin resmi, termasuk konsep keilahian Yesus dan Trinitas, yang kemudian menjadi dasar ajaran Kristen Ortodoks. Keputusan-keputusan ini tidak hanya soal teologi, tetapi juga soal politik, persatuan komunitas, dan bagaimana gereja dapat bertahan di dunia Romawi yang luas dan penuh tantangan. Keberhasilan Proto-Ortodoks dalam menyatukan iman membuat mereka menjadi figur penting dalam sejarah Kristen. Mereka berhasil menghapus sebagian besar keragaman awal dan membentuk jalur utama yang kemudian dikenal sebagai Kristen Ortodoks. Namun, keberhasilan ini juga menyisakan pertanyaan besar tentang suara-suara lain yang hilang, tentang ajaran Yesus yang asli, dan bagaimana sejarah agama dibentuk oleh konsensus dan kekuasaan. Kisah Proto-Ortodoks menarik karena memperlihatkan bagaimana iman dapat dibentuk, dipengaruhi, dan diarahkan, bukan hanya oleh keyakinan spiritual, tetapi juga oleh kebutuhan manusia untuk persatuan dan kontrol. Ini adalah titik di mana sejarah agama berubah,
Dan jalur utama yang kita kenal saat ini mulai terbentuk dari ribuan ide dan keyakinan yang dulu bersaing di dunia Kristen awal. Kelompok yang kelak disebut Ortodoks hanyalah salah satu cabang dari banyak sekte Kristen awal. Pada abad pertama dan kedua, dunia Kristen jauh dari seragam. Berbagai komunitas memahami Yesus dan ajarannya dengan cara yang sangat berbeda. Ada yang melihatnya sebagai nabi biasa, ada yang sebagai Mesias Yahudi, ada pula yang memandangnya sebagai pembawa pengetahuan rahasia yang harus dicapai melalui pencerahan batin. Setiap kelompok memiliki kitab, tradisi, dan praktik sendiri yang kadang bertentangan satu sama lain. Ebionit menekankan ketaatan kepada hukum Taurat dan melihat Yesus sebagai nabi biasa. Nasrani melihat Yesus sebagai Mesias yang memenuhi nubuat, tapi bukan makhluk ilahi. Gnostik mengajarkan pengetahuan rahasia, menekankan pembebasan jiwa dari dunia materi. Sementara proto-ortodoks mulai menonjol, membangun struktur gereja formal, menyeleksi kitab-kitab suci, dan menetapkan doktrin yang kemudian diterima luas, termasuk konsep keilahian Yesus dan Trinitas. Tapi apakah ini benar-benar mewakili ajaran Yesus yang asli? Banyak tulisan dan dokumen awal yang disingkirkan atau dihancurkan, sehingga suara-suara dari kelompok lain lenyap dari sejarah resmi. Keberhasilan Ortodoks bukan hanya karena kebenaran ajaran, tetapi juga karena kemampuan mereka menegakkan struktur, memenangkan konsensus, dan memanfaatkan pengaruh politik di dunia Romawi yang luas. Bayangkan, di satu sisi ada komunitas yang menekankan ketaatan dan amal, di sisi lain ada yang menekankan pengetahuan dan pengalaman batin. Lalu Ortodoks muncul dan mengatakan, ini adalah jalan utama. Tapi apakah semua orang sepakat? Banyak yang hilang, banyak yang tertinggal di luar arus utama. Ajaran Yesus yang asli, yang menekankan tauhid, amal, dan ketaatan, perlahan tergeser oleh doktrin yang lebih terstruktur, lebih politis, dan lebih dominan secara sosial. Pertanyaannya kini menjadi menggelitik. Apakah yang kita kenal sebagai Kristen Ortodoks hari ini benar-benar mencerminkan pesan Yesus? Atau justru hasil dari perjuangan ide, konsensus politik, dan seleksi kitab-kitab yang menguntungkan satu kelompok? Bagaimana dengan kelompok awal lain yang hilang, yang mungkin memiliki pemahaman lebih murni tentang ajaran Nabi Isa? Apakah suara mereka benar-benar musnah, atau tersembunyi menunggu untuk ditemukan kembali? Sejarah ini memaksa kita berpikir ulang tentang asal-usul iman, bahwa apa yang kita sebut agama asli mungkin hanyalah satu jalur dari ribuan kemungkinan. Dan di balik doktrin resmi, ada kisah tentang persaingan ide, perebutan kekuasaan, dan hilangnya suara-suara yang mungkin lebih dekat dengan pesan Yesus yang asli. Proto-Ortodoks menetapkan Yesus sebagai sehakikat dengan Bapa. Mereka menekankan bahwa Yesus bukan sekadar nabi atau Mesias Yahudi, tetapi memiliki esensi ilahi yang sama dengan Allah. Keputusan ini menjadi titik kunci dalam pembentukan doktrin Kristen Ortodoks, karena membedakan ajaran Ortodoks dari kelompok awal lain yang melihat Yesus berbeda, seperti Ebionit yang menekankan ketaatan hukum Taurat atau Gnostik yang menekankan pengetahuan rahasia. Penetapan ini tidak muncul begitu saja. Itu merupakan hasil konsili, debat panjang, dan persaingan ideologi antara berbagai kelompok Kristen awal. Dalam konsili, proto-ortodoks menggunakan pengaruh politik, tekanan sosial, dan strategi seleksi kitab suci untuk memastikan doktrin mereka diterima secara luas. Konsep sehakikat dengan Bapa menjadi dasar legitimasi teologis yang kemudian dibakukan dan menjadi fondasi bagi doktrin Trinitas yang resmi. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar bagi sejarah agama. Apakah ajaran ini benar-benar berasal dari Yesus sendiri, atau merupakan hasil rekayasa politik dan konsensus komunitas yang kuat? Banyak teks dan tradisi awal yang berbeda pandangan dibungkam atau hilang, sehingga suara-suara lain tidak terdengar dalam arus utama sejarah Kristen. Dengan menetapkan Yesus sehakikat dengan Bapa, proto-ortodoks bukan hanya menentukan identitas teologis, tetapi juga menegaskan jalur kekuasaan dalam gereja. Mereka membentuk narasi resmi yang mempengaruhi bagaimana jutaan orang memahami Yesus selama ribuan tahun. Namun pertanyaannya tetap menggelitik. Apakah ini jalan yang benar-benar sesuai dengan pesan asli Yesus?
atau jalur yang dipilih oleh manusia untuk menyatukan komunitas, mengendalikan doktrin, dan memenangkan persaingan ideologi. Doktrin ini sebelumnya tidak disepakati oleh semua gereja. Pada abad-abad awal, komunitas Kristen sangat beragam, dengan setiap kelompok memiliki pandangan sendiri tentang siapa Yesus dan bagaimana ajarannya harus dijalankan. Banyak gereja menolak klaim bahwa Yesus sehakikat dengan Bapa, karena mereka masih memandangnya sebagai nabi, Mesias Yahudi, atau pembawa pengetahuan rahasia. Perdebatan ini berlangsung sengit dan kadang memunculkan konflik politik, karena gereja bukan hanya lembaga spiritual, tetapi juga sarana pengaruh sosial dan kekuasaan. Konsili dan pertemuan para pemimpin gereja menjadi arena untuk menentukan doktrin mana yang akan diakui secara resmi, sementara kelompok lain yang berbeda pandangan perlahan tersingkir atau dibungkam. Akibatnya, doktrin yang kini dikenal sebagai ortodoks muncul bukan semata karena kebenaran murni ajaran Yesus, tetapi karena kemampuan kelompok tertentu menegaskan posisi mereka, menyatukan gereja, dan mengontrol narasi sejarah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi umat modern. Sejauh mana doktrin yang kita pelajari hari ini benar-benar mencerminkan pesan asli Yesus, dan sejauh mana hasil dari proses seleksi politik dan sosial? Perbedaan ini menyoroti bahwa awal kekristenan bukanlah sebuah jalur tunggal yang lurus, melainkan sebuah jaringan kompleks ide, persaingan, dan kompromi yang membentuk wajah agama yang kita kenal sekarang. Trinitas disempurnakan menjadi formula 3 pribadi satu zat. Konsep ini menetapkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi berbeda, tetapi tetap satu esensi ilahi. Penetapan ini bukanlah pemahaman yang muncul secara spontan, melainkan hasil konsensus panjang dari konsili dan diskusi teologis yang kompleks. Sebelumnya, banyak komunitas Kristen awal menolak pandangan ini, karena mereka masih memahami Yesus sebagai nabi atau Mesias Yahudi, atau menekankan aspek manusianya. Proto-ortodoks menggunakan kekuatan politik, strategi sosial, dan seleksi kitab suci untuk menegaskan doktrin ini, sehingga formula 3 pribadi satu zat akhirnya diterima secara luas sebagai fondasi ajaran resmi gereja. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar bagi siapapun yang menelaah sejarah kekristenan. Apakah konsep Trinitas ini benar-benar berasal dari ajaran Yesus, atau lebih merupakan hasil kompromi politik dan filosofi Yunani Romawi yang diserap oleh gereja untuk menyatukan komunitas dan memenangkan legitimasi di mata Kekaisaran Romawi? Dengan disepakatinya formula 3 pribadi satu zat, ortodoksi berhasil menyatukan berbagai cabang dan membentuk identitas gereja resmi, sekaligus menghilangkan banyak tradisi awal yang berbeda pandangan. Sejarah ini menunjukkan bahwa ajaran agama bisa dipengaruhi oleh kekuasaan, politik, dan strategi sosial, bukan hanya oleh pesan spiritual murni. Doktrin ini juga menentukan sifat Yesus dengan konsep 2 kodrat, manusia dan ilahiyah. Artinya, Yesus dipahami memiliki kodrat manusia yang sempurna, sekaligus kodrat ilahi yang tak terpisahkan. Penetapan ini muncul dari perdebatan panjang di kalangan teolog awal, karena banyak komunitas Kristen awal memiliki pandangan berbeda tentang siapa Yesus sebenarnya. Beberapa kelompok menekankan kemanusiaan Yesus, melihatnya sebagai nabi atau Mesias Yahudi, sementara yang lain menekankan sisi ilahi atau spiritualnya. Proto-ortodoks memadukan kedua aspek ini menjadi doktrin resmi, dengan tujuan menyatukan gereja dan memberikan jawaban teologis yang diterima luas. Keputusan tentang 2 kodrat ini tidak hanya teologis, tetapi juga politis. Konsili dan pemimpin gereja menggunakan pengaruh sosial, tekanan politik, dan seleksi teks suci untuk menegaskan doktrin ini, sehingga suara komunitas lain perlahan tersingkir. Hasilnya, Kristen Ortodoks modern memiliki pemahaman resmi tentang Yesus yang berbeda jauh dari beberapa pandangan awal, dan ini memunculkan pertanyaan, apakah ajaran ini benar-benar berasal dari Yesus atau merupakan hasil rekayasa doktrin untuk menyatukan umat dan mengendalikan sejarah agama? Penetapan 2 kodrat ini menjadi fondasi bagi banyak ajaran Kristen selanjutnya, termasuk doktrin keselamatan dan Trinitas. Namun, bagi sejarawan dan pengkaji agama, hal ini menunjukkan bagaimana interpretasi manusia dan kepentingan politik dapat membentuk wajah agama yang diteruskan selama ribuan tahun. Tahun 1054 terjadi peristiwa skisma besar.
Peristiwa ini menandai perpecahan resmi antara Gereja Barat, Katolik Roma, dan Gereja Timur, Ortodoks. Perpecahan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan puncak dari ketegangan yang telah berlangsung selama berabad-abad, meliputi perbedaan teologis, politik, budaya, dan bahasa. Salah satu isu utama adalah otoritas Paus di Roma. Gereja Barat menekankan supremasi Paus, sementara Gereja Timur menekankan kepemimpinan kolegial para uskup dan patriark di berbagai wilayah. Perbedaan ini diperparah oleh praktik liturgi, tradisi teologis, dan interpretasi kitab suci yang mulai menyimpang satu sama lain. Skisma besar bukan hanya soal doktrin, tetapi juga tentang pengaruh politik dan kontrol wilayah. Gereja Timur mempertahankan tradisi Yunani, filsafat dan teologi pra-ortodoks, sementara Gereja Barat semakin dipengaruhi budaya Latin dan politik Kekaisaran Romawi Barat. Peristiwa ini meninggalkan dampak panjang. Komunikasi antara kedua gereja menjadi terputus, kerjasama spiritual dan sosial berkurang, dan perbedaan teologis yang sebelumnya bisa dinegosiasikan kini menjadi permanen. Skisma ini juga memunculkan pertanyaan bagi umat modern. Seberapa jauh doktrin dan praktik agama terbentuk karena kebutuhan politik dan budaya, bukan murni ajaran spiritual? Skisma besar menjadi titik balik sejarah Kristen, memisahkan dua tradisi besar yang hingga kini memiliki identitas, ritual, dan doktrin masing-masing. Peristiwa ini mengingatkan bahwa sejarah agama sangat terkait dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi bagaimana keyakinan diwariskan dari generasi ke generasi. Gereja Timur berkembang menjadi gereja ortodoks. Gereja ini mempertahankan tradisi Yunani, liturgi kuno, dan ajaran para rasul sebagaimana dipahami oleh komunitas Kristen awal di wilayah timur Kekaisaran Romawi. Ortodoks menekankan kepemimpinan kolegial para uskup dan patriark, serta menolak klaim supremasi Paus Roma. Identitas gereja ortodoks terbentuk melalui sejarah panjang konflik teologis, perbedaan budaya, dan tekanan politik. Mereka mempertahankan doktrin Trinitas, dua kodrat Yesus, dan ritual liturgi yang telah diwariskan sejak abad pertama. Namun, banyak dokumen dan Injil awal yang berbeda pandangan dengan ortodoksi dibuang atau disingkirkan, sehingga ajaran yang tersisa akhirnya menjadi fondasi resmi gereja. Gereja Ortodoks juga menekankan kesinambungan spiritual dengan para rasul dan tradisi awal. Namun pertanyaan muncul bagi umat modern. Apakah ajaran yang diterima sekarang benar-benar mencerminkan pesan asli Yesus atau sudah terpengaruh oleh politik, konsili, dan kebutuhan menyatukan komunitas yang berbeda? Sejarah Gereja Timur menunjukkan bagaimana kekuatan budaya, bahasa, dan politik membentuk identitas keagamaan, sekaligus mempertahankan narasi yang membedakan mereka dari Gereja Barat. Proses ini membuat Ortodoks tetap unik, dengan liturgi yang kaya, teologi mendalam, dan struktur kepemimpinan yang berbeda dari Katolik Roma. Gereja Barat berkembang menjadi Gereja Katolik Roma. Gereja ini menekankan supremasi Paus sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas atas seluruh jemaat. Struktur hierarki yang kuat, doktrin resmi yang seragam, dan liturgi Latin menjadi ciri khas Gereja Barat, membedakannya dari Gereja Timur. Identitas Katolik Roma terbentuk melalui konsolidasi kekuasaan, keputusan konsili, dan pengaruh politik Kekaisaran Romawi Barat. Ajaran, praktik ibadah, serta penafsiran kitab suci diselaraskan untuk menciptakan kesatuan di seluruh wilayah yang luas. Banyak tradisi dan teks awal yang tidak sesuai dengan arah gereja secara bertahap disingkirkan, sehingga fondasi teologis yang tersisa menjadi resmi dan diterima secara luas. Katolik Roma juga menekankan kesinambungan dengan para rasul melalui garis apostolik yang diklaim tak terputus, sambil menyesuaikan diri dengan budaya Latin dan tuntutan politik. Hal ini memunculkan pertanyaan bagi umat modern. Apakah doktrin dan praktik yang diterima kini tetap murni dari ajaran para rasul, atau sudah terpengaruh oleh kebutuhan menyatukan komunitas dan memperkuat kekuasaan gereja? Sejarah Gereja Barat menunjukkan bagaimana politik, budaya, dan bahasa membentuk identitas keagamaan, sekaligus mempertahankan otoritas Paus sebagai pusat kekuasaan. Proses ini menjadikan Katolik Roma unik, dengan liturgi Latin yang khas, doktrin yang mapan, dan struktur hierarki yang kuat berbeda dari Gereja Timur. Perpecahan dipicu perbedaan teologis, budaya,
dan politik yang semakin melebar antara Gereja Timur dan Gereja Barat. Gereja Timur menekankan kepemimpinan kolegial para uskup dan patriark, sementara Gereja Barat menekankan supremasi paus sebagai otoritas tertinggi. Perbedaan bahasa dan liturgi juga menjadi faktor penting. Gereja Timur menggunakan bahasa Yunani dan mempertahankan tradisi liturgi kuno, sedangkan Gereja Barat menggunakan bahasa Latin dan mengembangkan ritus serta praktik yang berbeda. Isu-isu seperti pemahaman tentang Trinitas, kodrat Yesus, dan penggunaan filioque dalam syahadat Trinitas menambah ketegangan antara kedua belah pihak. Selain aspek teologis, pengaruh politik memperkuat perpecahan. Kekaisaran Romawi Timur dan Barat memiliki kepentingan berbeda, dan gereja sering digunakan sebagai instrumen politik untuk mempertahankan kontrol atas wilayah masing-masing. Pertentangan ini membuat komunikasi dan kerjasama antara kedua gereja menjadi semakin sulit. Perpecahan ini akhirnya mengarah pada skisma besar, menandai pemisahan permanen antara gereja Ortodoks di timur dan gereja Katolik Roma di barat. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Kristen, membentuk dua tradisi besar yang hingga kini memiliki identitas, praktik, dan doktrin yang berbeda. Politik memainkan peran besar dalam perpecahan gereja timur dan barat. Kekuasaan dan pengaruh menjadi pertimbangan utama di balik keputusan-keputusan gereja. Kekaisaran Romawi Timur dan Barat memiliki kepentingan berbeda dalam mengontrol wilayah, sumber daya, dan loyalitas umat, sehingga gereja sering digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat dominasi masing-masing pihak. Persaingan politik ini memperburuk ketegangan teologis. Otoritas paus di barat dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan kolegial para patriark di timur. Keputusan konsili dan penetapan doktrin tidak selalu berdasarkan kebenaran spiritual, tetapi sering dipengaruhi oleh kebutuhan politik untuk menjaga persatuan atau memperluas pengaruh wilayah. Seiring waktu, perbedaan politik ini membentuk identitas gereja yang terpisah. Gereja Barat menguatkan hierarki dan supremasi paus, sementara Gereja Timur mempertahankan sistem kepemimpinan kolegial. Politik dan agama saling terkait sehingga perpecahan bukan hanya soal doktrin, tetapi juga soal kekuasaan dan kontrol sosial. Bahasa menjadi salah satu faktor penting yang memperlebar perbedaan antara Gereja Timur dan Barat. Gereja Timur menggunakan bahasa Yunani dalam liturgi dan tulisan teologisnya, sementara Gereja Barat menggunakan bahasa Latin. Perbedaan ini bukan sekadar soal komunikasi, tetapi juga memengaruhi penafsiran ajaran, doktrin, dan teks suci. Ketidakmampuan memahami bahasa pihak lain menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam dialog teologis. Banyak istilah penting dalam teologi, seperti konsep Trinitas, kodrat Yesus, dan syahadat, diterjemahkan berbeda atau dimaknai secara berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan doktrin yang signifikan. Bahasa juga memperkuat identitas budaya masing-masing gereja. Liturgi Yunani Timur mempertahankan tradisi kuno dan nuansa spiritual yang khas, sementara liturgi Latin Barat berkembang menjadi ritual yang seragam dan terstruktur. Perbedaan bahasa ini menjadi penghalang komunikasi dan salah satu pemicu utama perpecahan yang akhirnya menegaskan batas antara Ortodoks dan Katolik Roma. Penambahan doktrin filioque menjadi salah satu pemicu teologis paling kontroversial dalam perpecahan Gereja Timur dan Barat. Frasa filioque, yang berarti "dan dari anak", ditambahkan dalam syahadat Trinitas oleh Gereja Barat untuk menyatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak, bukan hanya dari Bapa seperti dalam tradisi Timur. Gereja Timur menolak penambahan ini karena dilakukan tanpa konsili universal dan dianggap merubah doktrin asli yang diwariskan para rasul. Perbedaan ini memicu debat teologis panjang mengenai hak untuk menetapkan doktrin, interpretasi kitab suci, dan otoritas gereja. Kontroversi filioque bukan hanya soal kata-kata, tetapi mencerminkan perbedaan cara berpikir, tradisi, dan struktur kepemimpinan. Barat menekankan otoritas paus yang bisa menetapkan doktrin, sementara Timur menekankan konsensus kolegial para patriark. Isu ini menjadi simbol ketegangan yang lebih luas dan memperdalam jurang perpecahan antara Ortodoks dan Katolik Roma. Kepemimpinan paus menjadi faktor sentral yang memperlebar perpecahan Gereja Barat dan Timur. Gereja Barat menegaskan supremasi paus sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas penuh atas seluruh jemaat.
Paus dianggap sebagai penerus garis apostolik Petrus, sehingga setiap keputusan doktrin, disiplin, dan administrasi gereja harus tunduk pada otoritasnya. Gereja Timur menolak klaim ini, menekankan kepemimpinan kolegial para patriark dan uskup. Patriark Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem memiliki otoritas masing-masing, dan keputusan penting diambil secara bersama melalui konsili, bukan diputuskan oleh satu pemimpin tunggal. Perselisihan mengenai otoritas paus bukan sekadar masalah struktur, tetapi juga menyangkut hak menetapkan doktrin, interpretasi kitab suci, dan legitimasi spiritual. Perbedaan ini memuncak pada skisma besar, menjadikan Barat dan Timur menjalani jalur terpisah dengan tradisi, liturgi, dan pandangan teologis yang berbeda hingga kini. Kekaisaran Bizantium memainkan peran besar dalam membentuk dan menegaskan identitas Kristen Ortodoks. Pemerintahan Bizantium menjadikan gereja Ortodoks sebagai agama resmi negara, menjalin hubungan erat antara kekuasaan politik dan institusi keagamaan. Kaisar berperan aktif dalam urusan gereja, termasuk memimpin konsili, menetapkan doktrin, dan mengawasi kepemimpinan para patriark, sehingga agama menjadi alat politik sekaligus pemersatu bangsa. Keterikatan ini membuat Ortodoks berbeda dari gereja Barat, yang menekankan supremasi paus. Dalam Bizantium, kekuasaan spiritual dan politik saling melengkapi. Ketaatan kepada gereja berarti juga ketaatan kepada kaisar. Liturgi, tradisi, dan praktik keagamaan dikembangkan sesuai dengan budaya Yunani dan kebijakan kekaisaran, memperkuat identitas Ortodoks sebagai cabang Kristen yang unik dan terpisah dari Barat. Peran Bizantium menegaskan bahwa sejarah, politik, dan agama tidak dapat dipisahkan. Ortodoks tumbuh bukan hanya sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan politik yang hingga kini tetap mempertahankan tradisi kuno dan otoritas kolegial para patriark. Banyak keputusan teologi dalam sejarah Kristen Ortodoks didorong oleh kombinasi faktor politik, budaya, dan kebutuhan untuk menyatukan umat. Kaisar dan penguasa Bizantium sering mempengaruhi konsili untuk memastikan doktrin yang disepakati mendukung stabilitas kekaisaran. Persaingan antara kota-kota besar, patriark, dan kelompok gereja lokal juga memaksa adanya kompromi teologis untuk menjaga persatuan dan mencegah perpecahan lebih lanjut. Selain faktor politik, pengaruh budaya Yunani dan filsafat juga mendorong penafsiran doktrin agar sesuai dengan logika dan tradisi intelektual saat itu. Hal ini terlihat dalam cara Ortodoks memformulasikan ajaran tentang Trinitas, kodrat Yesus, dan sakramen, yang semuanya menekankan keseimbangan antara iman dan rasio. Kebutuhan praktis juga memengaruhi keputusan teologis. Gereja perlu menjaga identitas, ritual, dan liturgi yang konsisten agar umat dapat dipersatukan, sekaligus memperkuat legitimasi spiritual para pemimpin. Kombinasi politik, budaya, dan kebutuhan praktis ini membentuk wajah Ortodoks yang unik, berbeda dari tradisi Barat, dan tetap mempertahankan otoritas kolegial para patriark hingga hari ini. Kepentingan politik menjadi salah satu pendorong utama pembentukan doktrin dan kebijakan dalam sejarah Kristen Ortodoks. Kekaisaran Bizantium menggunakan gereja sebagai alat untuk memperkuat kontrol atas wilayah dan rakyatnya, memastikan bahwa keputusan teologis selaras dengan kepentingan negara. Kaisar berperan langsung dalam konsili, menetapkan doktrin, dan mengawasi para patriark, sehingga agama sekaligus menjadi instrumen politik untuk mempersatukan bangsa dan menegakkan otoritas kekaisaran. Pertarungan politik antara kota-kota besar, patriark, dan kelompok gereja lokal juga memengaruhi arah ajaran. Dalam banyak kasus, keputusan teologis dibuat bukan semata untuk kebenaran rohani, tetapi untuk menjaga stabilitas, mencegah pemberontakan, dan memperkuat legitimasi penguasa. Kepentingan politik ini juga menjelaskan mengapa Ortodoks mengembangkan identitas yang berbeda dari Barat. Sementara gereja Barat menekankan supremasi paus, Ortodoks menekankan kepemimpinan kolegial para patriark yang lebih mudah disesuaikan dengan struktur kekaisaran dan kepentingan politik Bizantium. Hasilnya, agama dan politik saling terkait erat, membentuk wajah Ortodoks yang unik dan tahan lama. Kekuasaan kaisar memainkan peran sentral dalam membentuk gereja Ortodoks. Kaisar Bizantium tidak hanya sebagai penguasa politik, tetapi juga dianggap pelindung dan pengawas gereja. Ia berperan aktif dalam menentukan doktrin,
memimpin konsili, dan mengawasi para patriark, sehingga keputusan teologis sering dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memperkuat otoritas dan stabilitas kekaisaran. Kekuasaan kaisar memastikan bahwa agama mendukung agenda politik, menjaga persatuan wilayah, dan memperkuat loyalitas rakyat. Dalam banyak kasus, pengaruh kaisar menentukan siapa yang dianggap ortodoks dan siapa yang dianggap sesat. Intervensi ini membuat gereja dan negara saling terkait, sehingga ortodoks berkembang dengan identitas yang berbeda dari gereja barat yang menekankan supremasi paus. Kaisar juga memanfaatkan gereja untuk menegakkan budaya dan tradisi Yunani, mempersatukan liturgi, dan mengarahkan praktik keagamaan agar selaras dengan kebijakan negara. Kekuatan politik dan agama yang terintegrasi ini menjadikan ortodoks unik, bertahan selama ribuan tahun, dan mempertahankan sistem kepemimpinan kolegial yang berbeda dari barat hingga kini. Stabilitas negara menjadi alasan utama mengapa Kekaisaran Bizantium sangat menekankan pengaruhnya terhadap gereja ortodoks. Kaisar memandang gereja bukan hanya sebagai lembaga spiritual, tetapi juga sebagai pilar politik yang menjaga kesatuan dan ketertiban di seluruh kekaisaran. Doktrin, liturgi, dan kepemimpinan gereja diarahkan agar mendukung kebijakan negara dan meminimalkan konflik internal. Konsili dan keputusan teologis sering dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mencegah perpecahan yang bisa melemahkan kekuasaan. Kaisar menggunakan agama untuk mempersatukan etnis, budaya, dan wilayah yang beragam, sehingga stabilitas politik dan sosial terjaga. Keterkaitan antara gereja dan negara ini membedakan ortodoks dari tradisi barat. Sementara gereja barat menekankan supremasi paus, ortodoks menekankan kolegialitas para patriark dengan pengawasan kaisar, menciptakan keseimbangan antara otoritas spiritual dan politik. Sistem ini memungkinkan ortodoks bertahan selama berabad-abad, mempertahankan tradisi, dan menjaga identitas Kekaisaran Bizantium hingga jatuhnya Konstantinopel. Gereja ortodoks berkembang pesat sebagian besar karena dukungan langsung dari negara, bukan semata-mata karena kelanjutan tradisi rasuli. Kekaisaran Bizantium menjadikan gereja sebagai lembaga resmi, memberikan perlindungan hukum, sumber daya, dan legitimasi politik yang kuat. Dengan bantuan negara, gereja mampu menyebarkan liturgi, membangun institusi pendidikan keagamaan, dan menegakkan doktrin secara konsisten di seluruh wilayah kekaisaran. Keterikatan ini membuat keputusan teologis sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kebutuhan negara. Penguasa dapat menentukan siapa yang dianggap ortodoks dan siapa yang dianggap sesat, sehingga gereja menjadi instrumen stabilitas dan kontrol sosial. Perkembangan ini membedakan ortodoks dari cabang Kristen lain yang lebih menekankan otoritas rasuli atau kepatuhan terhadap tradisi awal. Dalam ortodoks, agama dan negara berjalan beriringan, membentuk identitas keagamaan yang kuat, terstruktur, dan bertahan selama ribuan tahun hingga kini. Ortodoks mempertahankan tradisi dan struktur yang sangat erat dengan kekuasaan negara dan warisan Bizantium. Gereja tetap menjaga liturgi kuno, bahasa ibadah Yunani atau Slavonik, serta praktik sakramental yang telah diwariskan selama berabad-abad. Selain itu, ortodoks menekankan kepemimpinan kolegial para patriark, berbeda dengan supremasi paus di barat. Sistem ini memungkinkan gereja mempertahankan otonomi di masing-masing wilayah sambil tetap terhubung dalam doktrin dan ritus. Ortodoks juga mempertahankan hubungan erat antara politik dan agama, memastikan bahwa ajaran dan praktiknya selaras dengan stabilitas sosial dan identitas nasional. Dengan cara ini, gereja mampu mempertahankan tradisi, menghindari perubahan drastis, dan tetap menjadi simbol spiritual dan budaya yang kuat hingga zaman modern. Ortodoks mempertahankan penggunaan ikon-ikon suci sebagai bagian inti dari ibadah dan spiritualitas. Ikon bukan sekadar lukisan, tetapi dianggap jendela yang menghubungkan manusia dengan dunia ilahi, memperkuat pengalaman rohani umat. Setiap ikon memuat simbolisme teologis yang mendalam, dari Kristus, perawan Maria, hingga para santo dan nabi, yang mengajarkan ajaran agama melalui visualisasi. Penggunaan ikon juga mencerminkan kesinambungan tradisi Bizantium, di mana seni keagamaan dan liturgi saling terkait. Umat Ortodoks percaya bahwa ikon membawa berkat dan membantu fokus dalam doa, sehingga ikon bukan hanya hiasan, tetapi bagian hidup dari iman. Kehadiran ikon-ikon suci menegaskan identitas Ortodoks yang berbeda dari cabang Kristen lain,
memperkuat rasa kontinuitas dengan masa lampau, dan menjaga agar praktik ibadah tetap konsisten selama berabad-abad hingga hari ini. Ortodoks mempertahankan liturgi panjang sebagai inti dari pengalaman ibadah. Liturgi ini dirancang untuk membimbing umat dalam perjalanan spiritual yang mendalam, menggabungkan doa, nyanyian, pembacaan kitab suci, dan sakramen dalam satu kesatuan yang khusyuk. Durasi ibadah yang panjang bukan sekadar formalitas, tetapi cara untuk memperkuat kontemplasi, mendalami misteri iman, dan membangun kesadaran akan kehadiran ilahi. Liturgi panjang juga mencerminkan kesinambungan tradisi Bizantium, di mana setiap gerakan, kata, dan nyanyian memiliki makna teologis yang mendalam. Umat belajar menghormati ritme ritual, menginternalisasi doa-doa kuno, dan menghubungkan diri dengan para santo serta nabi yang dihormati. Dengan mempertahankan liturgi panjang, Ortodoks membedakan dirinya dari cabang Kristen lain yang lebih singkat atau praktis. Tradisi ini menjaga identitas spiritual yang kaya, memperkuat disiplin iman, dan memastikan bahwa ibadah tetap menjadi pengalaman transenden yang hidup selama berabad-abad hingga saat ini. Ortodoks mempertahankan praktik doa kepada Orang Kudus sebagai bagian penting dari kehidupan spiritual. Umat tidak menyembah Orang Kudus, tetapi memohon perantaraan mereka kepada Allah, meyakini bahwa para santo dan nabi yang saleh memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan. Doa ini dianggap membantu umat menekankan kerendahan hati, ketekunan, dan inspirasi rohani dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Praktik ini juga menegaskan kesinambungan tradisi Bizantium, di mana para santo menjadi teladan iman dan sumber berkat bagi komunitas. Ikon-ikon suci sering digunakan dalam doa kepada Orang Kudus, membantu umat fokus dan merasakan kehadiran spiritual yang nyata. Dengan mempertahankan doa kepada Orang Kudus, Ortodoks menekankan hubungan yang hidup antara umat, para santo, dan Allah, membedakan praktik mereka dari cabang Kristen lain yang lebih menekankan doa langsung kepada Tuhan saja. Tradisi ini menjaga kedalaman rohani dan kontinuitas iman selama berabad-abad hingga hari ini. Banyak praktik baru muncul pada abad ke-5 hingga ke-7, menandai evolusi gereja Ortodoks yang tetap mempertahankan tradisi lama sambil menyesuaikan diri dengan kondisi politik dan sosial. Praktik-praktik ini mencakup pengaturan liturgi yang lebih sistematis, pengembangan monastisisme, penyusunan kanon kitab suci, dan pembakuan kalender gerejawi. Monastisisme berkembang pesat dengan biara-biara menjadi pusat pendidikan, doa, dan budaya spiritual. Biarawan dan biarawati menjadi penjaga tradisi, menyalin kitab suci, dan melestarikan doktrin yang telah ditetapkan. Selain itu, aturan liturgi diperluas dengan ritual-ritual baru, doa-doa khusus, dan penguatan hierarki gereja, termasuk peran patriark dan uskup. Semua ini memastikan bahwa Ortodoks tetap konsisten dalam iman dan ibadah, sekaligus menanggapi tantangan politik dan sosial di wilayah Bizantium. Evolusi ini memperkaya tradisi Ortodoks, membuatnya hidup dan relevan hingga masa kini, meski tetap berbeda dari cabang Kristen lainnya. Praktik-praktik baru yang muncul antara abad ke-5 hingga ke-7 tidak ditemukan dalam ajaran Yesus maupun para rasul pada masa awal. Banyak elemen, mulai dari ritual khusus, hierarki gereja yang kaku, hingga pengembangan monastisisme formal, merupakan adaptasi terhadap kebutuhan politik, sosial, dan budaya Kekaisaran Bizantium. Ini menunjukkan bahwa gereja Ortodoks, meski mempertahankan warisan liturgi dan doktrin awal, juga mengalami transformasi signifikan. Banyak aspek yang sekarang dianggap tradisi suci sebenarnya lahir sebagai respons terhadap stabilitas negara, pengaruh filsafat, dan persaingan kekuasaan antara berbagai kelompok Kristen. Kesadaran ini menimbulkan pertanyaan menarik bagi umat. Sejauh mana praktik yang kita jalankan saat ini benar-benar berasal dari ajaran Rasul, dan mana yang merupakan hasil adaptasi historis? Pemahaman ini mendorong refleksi lebih dalam tentang kontinuitas iman dan sumber autentik tradisi Ortodoks. Yesus mengajarkan ketaatan kepada Allah, hidup saleh, dan kasih kepada sesama. Ia menekankan pentingnya amal nyata, doa yang tulus, dan pengikutannya pada hukum Taurat yang telah diwariskan oleh para nabi sebelumnya.
Dalam ajarannya, setiap tindakan ibadah harus mencerminkan kesetiaan, kejujuran, dan integritas spiritual, bukan sekadar ritual formal. Yesus menekankan hubungan pribadi dengan Allah sebagai pusat iman, sambil menegaskan bahwa syariat dan perintah Tuhan adalah pedoman hidup yang harus dijalani. Ajaran ini menekankan keseimbangan antara iman dan perbuatan, antara kasih dan ketaatan, yang menjadi inti dari tradisi rasul-rasul awal. Dengan demikian, inti ajaran Yesus berbeda dari banyak praktik baru yang berkembang kemudian, seperti beberapa ritual dan doktrin yang muncul di gereja ortodoks setelah abad kelima. Ia menegaskan bahwa iman sejati selalu berakar pada ketaatan dan kesalehan, bukan pada pengembangan doktrin politik atau ritual tambahan. Tauhid menjadi inti ajaran Yesus yang menegaskan, Tuhanmu adalah Allah yang Esa. Ia menekankan keesaan Allah sebagai fondasi iman, mengingatkan bahwa penyembahan hanya ditujukan kepadanya, tanpa perantara yang menyaingi. Pesan ini selaras dengan tradisi para nabi sebelumnya, menekankan ketaatan, ketulusan, dan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Tauhid yang kuat ini menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Allah harus langsung dan personal, tanpa dipengaruhi oleh politik, doktrin baru, atau pengembangan ritual yang lahir kemudian. Ia menekankan bahwa keesaan Tuhan bukan sekadar konsep teologis, tetapi panduan hidup yang membentuk moral, etika, dan spiritualitas pengikutnya. Dalam konteks perkembangan gereja ortodoks maupun cabang Kristen lainnya, pesan tauhid ini menjadi pengingat bahwa ajaran Yesus awal berbeda dari banyak praktik dan doktrin tambahan yang muncul berabad-abad kemudian. Ini membuka ruang refleksi bagi umat. Sejauh mana iman yang dijalankan hari ini benar-benar mencerminkan tauhid yang Yesus ajarkan. Yesus menekankan ibadah yang sederhana, tulus, dan langsung kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa doa, puasa, dan perbuatan saleh tidak perlu dipertontonkan atau dibesar-besarkan, tetapi dilakukan dengan hati yang ikhlas. Ibadah tidak tergantung pada ritual rumit, bangunan megah, atau hierarki gereja yang kompleks, melainkan pada kesadaran dan ketaatan pribadi kepada Tuhan. Kesederhanaan ini mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan Allah harus murni dan personal, bebas dari praktik yang lahir dari kepentingan politik atau tradisi yang berkembang berabad-abad kemudian. Yesus menekankan bahwa inti dari ibadah adalah ketulusan hati, pengendalian diri, dan kasih terhadap sesama. Prinsip ibadah sederhana ini menjadi dasar yang membedakan pengajarannya dari ritual-ritual baru yang muncul di gereja ortodoks dan cabang Kristen lain, sekaligus menjadi cermin bagi umat untuk merenungkan kembali makna sejati dari setiap doa dan perbuatan ibadah yang dilakukan hingga hari ini. Yesus menegaskan pentingnya menjaga hukum Taurat, sebagaimana tertulis dalam Matius 15:11-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat atau para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menyempurnakan. Ia menekankan bahwa ketaatan kepada hukum Allah adalah fondasi hidup saleh dan jalan menuju keselamatan. Dalam ajarannya, hukum Taurat bukan beban, melainkan pedoman moral dan spiritual yang menuntun umat pada keadilan, kasih, dan kesalehan. Setiap perintah, dari larangan hingga kewajiban, memiliki tujuan untuk membentuk karakter dan hubungan manusia dengan Allah serta sesama. Prinsip ini menegaskan perbedaan antara ajaran Yesus awal dan doktrin yang muncul kemudian, seperti beberapa interpretasi Paulus yang menekankan iman di atas ketaatan syariat. Menjaga hukum Taurat menjadi bukti bahwa inti ajaran Yesus tetap berakar pada tradisi para nabi, menekankan keseimbangan antara iman, amal, dan ketaatan kepada Allah. Ortodoks memasukkan unsur-unsur baru yang sebelumnya tidak diajarkan oleh Yesus atau Rasul awal. Unsur-unsur ini meliputi ritual liturgi panjang yang kompleks, doa-doa khusus kepada orang kudus, penghormatan ikon, dan pembakuan hierarki gereja yang ketat dengan patriark dan uskup. Semua elemen ini muncul sebagai adaptasi terhadap kebutuhan politik, sosial, dan budaya Kekaisaran Bizantium, bukan sebagai perintah langsung dari ajaran Rasul. Perkembangan ini memungkinkan gereja ortodoks untuk mempertahankan identitasnya, memperkuat disiplin internal, dan menyesuaikan diri dengan kekuasaan negara. Namun,
Integrasi unsur-unsur baru ini juga menimbulkan pertanyaan penting tentang kontinuitas ajaran asli Yesus. Banyak praktik yang kini dianggap sakral sebenarnya lahir dari konteks historis tertentu, sehingga menimbulkan refleksi mendalam bagi umat. Mana yang benar-benar ajaran Rasul, dan mana yang merupakan adaptasi manusiawi sepanjang sejarah gereja. Trinitas adalah doktrin yang menekankan bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi dalam satu hakikat: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsep ini tidak muncul dalam ajaran Yesus atau dalam Injil manapun, melainkan berkembang kemudian melalui pengaruh filsafat Yunani Romawi, konsili-konsili gereja awal, dan kebutuhan politik Kekaisaran Bizantium untuk menyatukan umat Kristen di bawah satu doktrin resmi. Pembakuan Trinitas menjadi salah satu tonggak yang membedakan gereja ortodoks dari komunitas Kristen awal seperti Ebionit dan Nasrani, yang menekankan keesaan Allah dan menolak menuhankan Yesus. Doktrin ini disempurnakan menjadi formula 3 pribadi dalam satu zat, serta menetapkan 2 kodrat Yesus, manusia dan ilahi, sebagai hasil kompromi politik teologis, bukan murni wahyu Rasul. Fakta ini menimbulkan pertanyaan penting bagi umat modern. Sejauh mana keyakinan dan praktik yang dijalankan benar-benar berasal dari ajaran Yesus? Dan sejauh mana dipengaruhi oleh sejarah, konsili, dan kepentingan kekuasaan? Trinitas, meski dianggap sakral, menunjukkan bagaimana ajaran Kristen Ortodoks berkembang seiring waktu dengan kombinasi iman, politik, dan budaya. Inkarnasi adalah doktrin yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, memiliki 2 kodrat sekaligus, ilahi dan manusiawi. Konsep ini, seperti Trinitas, tidak muncul secara eksplisit dalam ajaran Yesus atau komunitas Rasul awal. Inkarnasi berkembang melalui debat teologis, konsili-konsili gereja, dan kebutuhan politik untuk menetapkan identitas Yesus dalam menghadapi berbagai ajaran yang bersaing di abad pertama hingga ketiga. Penetapan doktrin inkarnasi bertujuan menyatukan pandangan bahwa Yesus bukan sekadar nabi atau Mesias Yahudi, tetapi sosok ilahi yang menyelamatkan umat manusia melalui kemanusiaan dan ketuhanannya sekaligus. Hal ini berbeda jauh dari pengajaran Yesus awal yang menekankan ketaatan kepada Allah, amal saleh, dan hidup menurut hukum Taurat. Doktrin ini menjadi fondasi teologi ortodoks, tetapi juga menimbulkan pertanyaan bagi umat modern tentang kontinuitas ajaran Rasul. Sejauh mana kepercayaan dan praktik yang dijalankan hari ini benar-benar sesuai dengan pengajaran Yesus, dan sejauh mana merupakan hasil konsili, kompromi politik, dan pengaruh budaya sepanjang sejarah gereja? Inkarnasi menunjukkan bagaimana aspek keilahian Yesus ditafsirkan dan dibakukan dalam tradisi yang berkembang ribuan tahun setelah masa hidupnya. Dosa warisan adalah doktrin yang menyatakan bahwa setiap manusia lahir dengan dosa asal karena pelanggaran Adam dan Hawa, dan karenanya memerlukan keselamatan melalui Yesus Kristus. Konsep ini tidak ditemukan dalam ajaran Yesus sendiri, melainkan berkembang kemudian melalui interpretasi teologis para bapa gereja dan konsili-konsili awal. Dalam doktrin ortodoks, dosa warisan menjadi dasar penekanan pada baptisan sebagai sarana penghapusan dosa sejak lahir. Hal ini menandai perubahan besar dari ajaran Yesus awal yang menekankan pertanggungjawaban individu, ketaatan pada hukum Allah, dan perbuatan saleh sebagai jalan mendekat kepada Tuhan. Fakta ini membuka ruang refleksi bagi umat. Sejauh mana doktrin-doktrin yang dijalankan sekarang, termasuk dosa warisan, merupakan pengajaran asli Yesus dan Rasul, dan sejauh mana merupakan hasil tafsir, konsili, serta pengaruh budaya dan politik sepanjang sejarah gereja. Dosa warisan menjadi salah satu contoh bagaimana ajaran Kristen Ortodoks berkembang, menafsirkan ulang ajaran asli demi kebutuhan teologi dan struktur kekuasaan. Konsep-konsep seperti Trinitas, inkarnasi, dan dosa warisan tidak diajarkan oleh Yesus secara eksplisit dalam Injil. Ajaran Yesus menekankan tauhid, ketaatan kepada hukum Taurat, amal saleh, dan hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara konsep teologis yang kompleks. Perkembangan doktrin-doktrin ini muncul kemudian melalui proses panjang. Debat teologis di gereja awal, konsili-konsili resmi, pengaruh filsafat Yunani Romawi, serta kepentingan politik Kekaisaran Bizantium. Setiap konsep lahir sebagai usaha manusia untuk memahami,
menyatukan, dan memperkuat iman dalam konteks sosial politik tertentu, bukan sebagai wahyu langsung dari Yesus. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting bagi umat modern. Sejauh mana praktik keagamaan dan kepercayaan yang dijalankan hari ini benar-benar mencerminkan ajaran Rasul, dan sejauh mana merupakan hasil interpretasi, kompromi politik, dan pengaruh budaya sepanjang ribuan tahun sejarah Kristen Ortodoks. Pemahaman ini mendorong refleksi mendalam tentang hubungan antara iman, sejarah, dan tradisi. Ortodoks memang mempertahankan banyak tradisi kuno, tetapi pada saat yang sama juga menambah sejumlah doktrin dan praktik baru yang berkembang jauh setelah masa Yesus dan para rasul. Ajarannya merupakan hasil evolusi yang sangat panjang, membentang dari abad ke abad, melewati masa ketika para kaisar campur tangan menentukan keyakinan. Konsili-konsili besar dipanggil untuk memutuskan siapa yang dianggap benar dan siapa yang dicap sesat. Filsafat Yunani ikut membentuk konsep ketuhanan, hingga munculnya doktrin-doktrin baru yang tidak dikenal oleh murid Yesus generasi pertama. Semua ini menjadikan Kristen Ortodoks modern sebagai bangunan teologi yang rumit. Campuran tradisi kuno, keputusan politik, kekuasaan kekaisaran, debat intelektual, dan kompromi panjang di balik layar. Dan ketika semua elemen itu disatukan, muncul satu pertanyaan besar yang membuat siapapun penasaran. Seberapa jauh keyakinan hari ini telah bergeser dari pesan awal Yesus? Tidak ada bukti kuat bahwa Ortodoks mempertahankan 100% ajaran Yesus. Yang ada justru jejak perubahan yang berlangsung dari abad ke abad, mulai dari konsili yang mengubah pemahaman ketuhanan, perdebatan teolog yang saling menuduh sesat, hingga pengaruh kekaisaran yang ikut menentukan mana doktrin yang harus diikuti rakyat. Di sepanjang perjalanan sejarah itu, terlalu banyak tambahan, penafsiran, dan penyesuaian yang membuat garis ajaran awal makin sulit dilacak dengan pasti. Semua ini membuat satu pertanyaan besar menggantung di benak siapapun yang mempelajari sejarahnya. Ajaran manakah yang benar-benar berasal dari Yesus dan yang mana hasil rekayasa zaman? Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.